Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Martia dalam pelajaran karya ilmiah bersama channel YouTube-nya MTS Surya Buana Malang. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang KISI PAS semester 1 kelas 7. Sebelum saya jelaskan secara rinci, marilah kita awali dengan doa bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Amin. Pada PAS kali ini ada 50 soal multiple choice. Kisi-kisinya akan saya sampaikan berikut ini. Mari kita awali dengan mempelajari tujuan daripada pembelajaran pada pertemuan kali ini. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah mampu menerapkan surat Al-Alaq ayat 1 yaitu Iqra pada Triple R metode kita, yaitu religi, reason, dan reason. Untuk surat Al-Alaq ayat 1 Iqra, di sana ada bacalah. Apa yang dibaca? Ayat Allah yang tercipta kauniyah dan ayat Allah yang tertulis berupa Al-Quran. Ayat kauniyah dapat kita pelajari untuk siswa sekelas MTS, terutama MTS Surya Buana, melalui program risetnya mata pelajaran karya ilmiah. Yang kedua, diharapkan siswa mampu memahami dan menjawab pertanyaan saat PAS dengan baik dan benar. Kisi bagian pertama yang kita pelajari tentang metode ilmiah. Apa itu metode ilmiah? Yaitu proses keilmuan untuk mendapatkan pengetahuan secara sistematis melalui bukti fisis. Adapun langkah-langkah metode ilmiah yaitu observasi, identifikasi masalah, perumusan hipotesa, eksperimen, analisis hasil penelitian, dan penarikan kesimpulan. Setelah kita pelajari tentang metode ilmiah beserta langkah-langkahnya, poin berikutnya adalah bagaimana menulis makalah dalam penelitian. Yang pertama, untuk menulis penelitian adalah bab 1. Bab 1 ini tentang pendahuluan yang berisi latar belakang, yaitu alasan mengapa kita memilih ide tersebut, bagaimana ide tersebut diwujudkan, tujuannya apa, rumusan masalahnya apa, manfaatnya apa, yang dapat diatur secara urut seperti berikut ini. Bab 1 pendahuluan, A. Latar belakang, B. Rumusan masalah, C. Tujuan, D. Manfaat. Pada bagian bab 2 berisi tentang kajian pustaka atau kajian teori. Suatu penelitian akan bernilai ilmiah, akan dianggap sebagai penelitian ilmiah jika ada kajian teori atau kajian pustaka yang mendukung hasil penelitian kita. Idenya memang ide kita masing-masing, tetapi harus didukung dengan teori. Jika penelitian tanpa teori, namanya bukan penelitian ilmiah. Jadi tulisan makalah yang kita buat tanpa didasari oleh rujukan kajian teori, namanya bukan lagi sebagai makalah karya ilmiah, tetapi bisa berupa cerpen atau dongeng atau novel atau cerita-cerita sederhana saja. Sehingga untuk menjadikan makalah sebagai karya ilmiah berdasarkan penelitian, maka harus ada kajian teori yang dirujuk, yang dijadikan dasar,
sesuai dengan ide yang kita buat. Misalnya kita mempelajari tentang energi terbarukan. Contohnya membuat batu bara buatan. Batu bara buatan sering disebut briket. Membuat briket dari kulit durian misalnya begitu. Maka kita harus mencari kajian teori yang mendukung tentang briket. Misalnya kandungan kulit durian, kemudian pengertian briket. Itu kita cari, boleh dari buku cetak, boleh dari internet, majalah atau koran. Dan ketika merujuk nama penulis, halaman yang kita rujuk, kemudian tahun buku atau sumber tersebut terbit kapan, harus dicantumkan secara jelas. Pada bagian bab 3 yaitu tentang metodologi penelitian. Cara nulisnya seperti berikut ini secara sederhana. Adapun metode dalam penelitian ini adalah titik-titik yang diuraikan sebagai berikut. A. Waktu dan tempat penelitian. B. Alat dan bahan penelitian. C. Langkah-langkah penelitian. D. Data hasil penelitian. Secara rinci telah saya jelaskan sebelumnya pada video yang sudah saya share maupun PowerPoint dan pada YouTube. Silahkan dibuka kembali. Nah, apa beda metodologi dan metode? Kalau metodologi itu adalah langkah-langkah dalam penulisan karya ilmiah ini. Kemudian kalau metode adalah cara yang kita gunakan sebagai teknik penelitian kita. Misalnya metodenya menggunakan sublimasi, kristalisasi, osmosis, asam basa, perancangan hardware, perancangan software, dan lain sebagainya. Itu adalah metode. Kalau metode adalah cara, kalau metodologi adalah langkah-langkah. Waktu dan tempatnya di mana harus ditulis lengkap. Alat dan bahannya apa saja juga harus dimuat secara lengkap. Langkah-langkahnya menggunakan bahasa Indonesia, yaitu bahasa dengan kalimat aktif, bukan pasif. Biasanya kalimat aktif berawalan misalnya mencuci bahan, kemudian menggiling bahan. Kalau kalimat pasif, giling bahan, cuci bahan, itu artinya yang melakukan bukan kita tapi orang lain. Maka gunakan kalimat aktif karena yang melakukan penelitian adalah diri kita sendiri. Yang terakhir, data hasil penelitian, yaitu yang kita peroleh dapat berupa tabel, foto, gambar, dan urean-urean grafik yang sangat mendukung dari hasil penelitian yang kita dapat. Kita muat semua, kita foto dan lain sebagainya. Bab 4 yaitu memuat analisa hasil penelitian. Untuk kelas 7 hasil penelitian kita analisa dengan menggunakan analisa SWOT, SWOT. Cara menulisnya bisa mengikuti contoh saya berikut. Analisa hasil penelitian. Metode analisa perencanaan strategis untuk memonitor dan mengevaluasi data hasil penelitian. Berupa S, strength, kekuatan bahan. Bahan itu kekuatannya seberapa, ketahanannya berapa lama. Weakness, kelemahan bahan itu apa, kelemahan produk kita apa. Kemudian opportunities, yaitu peluang ke depan untuk dikembangkan seperti apa. Apakah sangat bagus atau menjanjikan atau kurang bagus, harus dilengkapi. Yang terakhir, threat, ancaman atau sering disebut efek samping dari hasil penelitian yang telah kita buat. Semuanya harus dicantumkan secara lengkap berupa SWOT. Bab 5 yaitu berisi tentang penutup. Penutup ini kita isi dengan kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari seluruh hasil penelitian kita, mulai dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat,
kemudian kajian pustaka, lalu teori pendukung, kemudian analisa data, metode yang digunakan, semuanya dirapatkan menjadi suatu kesimpulan yang jelas, singkat, dan tidak bertele-tele dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bagian B berisi saran, karena penelitian kita tidaklah sempurna, masih perlu pembenahan, sehingga disarankan kepada peneliti lanjutan atau peneliti lain untuk menyempurnakan bagian-bagian kelemahan dari hasil penelitian kita, sehingga ke depan akan diperoleh suatu hasil penelitian yang bagus. Setelah penutup, lampirkan daftar pustaka. Daftar pustaka ini adalah daftar buku-buku atau koran atau majalah atau sumber lain baik jurnal dan lain sebagainya yang diperoleh dari internet, harus dicantumkan secara lengkap dan jelas. Misalnya pengambilan sumbernya untuk bab 2 itu dari buku cetak, maka urutan penulisan daftar pustaka adalah nata jukope. Nama penerbit buku, tahun buku terbit, judul buku, kota penerbitan, dan penerbit. Jika diambil dari internet, www/ tentang apa yang kita rujuk, lalu diakses pada kapan waktunya, tanggal, tahun, dan jam boleh dimasukkan. Kemudian jika dari koran atau majalah, nama korannya apa, majalah apa, edisinya kapan, kapan tahun terbitnya, itu juga harus dimuat secara lengkap. Untuk lampiran, itu adalah data pendukung, dapat berupa tabel, gambar, dan lain sebagainya yang dapat kita lampirkan pada bagian belakang setelah daftar pustaka, hanya sebagai pelengkap saja. Jadi lampiran ini boleh diisi, boleh tidak. Untuk kisi berikutnya tentang tata urutan penulisan proposal. Apa bedanya proposal dan makalah? Kalau makalah itu telah dilakukan penelitian, tapi kalau proposal itu baru merencanakan penelitian. Tata urutan penulisannya, judul, latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, telaah pustaka, ini sama dengan kajian pustaka, konsep dan definisi operasional, itu adalah kata-kata sulit yang perlu didefinisikan, harus dicantumkan di sana, kerangka teori, perumusan kerangka berpikir, hipotesa atau hipotesis, metodologi, garis besar isi, dan penutup. Secara rinci silakan dibuka kembali channel YouTube-nya serta video yang saya share dan PowerPoint yang telah saya jelaskan sebelumnya. Silakan dikaji ulang. Ini nanti untuk proposal ada beberapa soal multiple choice yang harus diisi ya waktu PAS. Demikian tadi kisi-kisi untuk PAS telah saya sampaikan. Soalnya insya Allah 50, gampang semua. Jika kalian memperhatikan semua keterangan video saya, sebenarnya soal-soal nanti jawabannya sudah ada di sana. Silahkan didengarkan di waktu-waktu luang kalian, sehingga waktu PAS gampang. Jawabannya sudah ada semua, tidak perlu mempersulit diri, cukup mendengarkan keterangan dari video YouTube maupun video yang saya share pada Google Classroom, maupun membaca PPT yang telah saya share. Semua jawaban ada di sana. Saya doakan semuanya berhasil mendapatkan nilai yang bagus. Selamat menghadapi PAS semester 1 pada tahun ini. Untuk semester ini pertemuan berakhir pada hari ini. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Alhamdulillah, mohon maaf apabila ada kekurangan. Hari ini cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
terus bermotivasi tinggi untuk berprestasi dengan karya ilmiah.